Halo, berjumpa lagi dengan Wow Nicknya. Semoga hari kalian menyenangkan dan jangan lupa untuk bahagia. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 negara yang menjadi sarang perbudakan. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Perbudakan adalah segala hal mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan. Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa digaji, dan tidak mempunyai hak asasi manusia. Dikutip dari Protokol Perdagangan Manusia PBB pada tahun 2000, orang-orang yang terjerat perbudakan modern dieksploitasi dalam beraneka bentuk. Di antaranya ialah prostitusi, eksploitasi seksual, buruh paksa, pernikahan paksa, dan juga perdagangan organ. Seperti dilansir dari laman Deutsche Welle, jutaan manusia ada dalam perbudakan modern di dunia ini. Sebagian negara bahkan ikut memetik keuntungan dari praktik keji tersebut. Negara kita, Indonesia, masuk dalam daftar 10 besar indeks perbudakan global edisi tahun 2018. Yang pertama ialah India. Sekitar 270 juta penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut indeks perbudakan global, negeri raksasa di Asia Selatan itu saat ini masih mencatat jumlah pekerja paksa sebanyak 18.354.700 orang. Sebagian besar bekerja di sektor informal, sementara sisanya berprofesi sebagai prostitusi atau pengemis. Yang kedua ialah Cina. Maraknya migrasi internal kaum buruh menjadikan Cina lahan empuk buat perdagangan manusia. Pemerintah di Beijing sendiri mengakui hingga 1,5 juta bocah dipaksa mengemis dan kebanyakan diculik. Saat ini, lebih dari 70 juta penduduk Cina hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut indeks perbudakan global, Cina masih memiliki sekitar 3.864.000 budak. Yang ketiga ialah Pakistan. Sebanyak 3.186.000 penduduk Pakistan bekerja sebagai budak di pabrik-pabrik dan lokalisasi. Angka perbudakan tertinggi tercatat di 2 provinsi, yaitu Sindh dan Punjabi. Sejumlah kasus bahkan mengindikasikan orang tua di sejumlah wilayah di Pakistan terbiasa menjual putrinya untuk dijadikan pembantu rumah tangga, serta bisa dijadikan sebagai pelacur ataupun dinikahkan secara paksa sebagai bayaran untuk menyelesaikan perseteruan dengan suku lain. Yang keempat ialah Korea Utara. Berbeda dengan negara lainnya, sebanyak 2.640.000 budak di Korea Utara bukan bekerja di sektor swasta, melainkan untuk pemerintah. Eksploitasi buruh oleh pemerintah Pyongyang sudah lama menjadi masalah. Saat ini sebanyak 50.000 buruh di Korea Utara dikirim ke luar negeri oleh pemerintah untuk bekerja dengan upah yang sangat minim. Program tersebut mendatangkan lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat ke kas negara. Yang kelima ialah Nigeria. Tidak sedikit perempuan Nigeria yang dijual ke Eropa untuk bekerja sebagai prostitusi. Namun, sebagian besar buruh paksa mendarat di sektor informal di dalam negeri. Tercatat sebanyak 1.386.000 penduduk Nigeria bekerja di bawah paksaan. Yang keenam ialah Iran. Sebanyak 1.289.000 populasi di Iran terjebak perbudakan. Perdagangan perempuan dan gadis muda dari Iran untuk perbudakan modern, khususnya ke negara-negara Arab di Teluk Persia. Dan hal itu pun menjadi praktik umum di sana. Misogini dan korupsi yang merajalela menjadi faktor utama pendorong kenaikan angka perbudakan di Iran. Yang ketujuh ialah Indonesia. Menurut catatan Walk Free Foundation, kebanyakan buruh paksa di Indonesia bekerja di sektor perikanan dan konstruksi. Paksaan juga dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di Arab Saudi ataupun di Malaysia. Secara umum, Indonesia berada di urutan ke-10 dalam daftar negara sarang perbudakan dengan jumlah
1.220.000 buruh paksa. Yang kedelapan ialah Republik Demokratik Kongo. Serupa dengan negara-negara Afrika Sub-Sahara lainnya, Republik Demokratik Kongo mencatat angka tertinggi dalam kasus perbudakan anak. Sebagian besar bekerja di sektor informal, prostitusi, atau bahkan dijadikan tentara. Jumlah budak di RD Kongo mencapai 1.045.000 orang. Yang kesembilan ialah Rusia. Pasar tenaga kerja Rusia yang mengalami booming sejak beberapa tahun silam banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai negara bekas Uni Soviet seperti Ukraina, Uzbekistan, serta Azerbaijan atau bahkan Korea Utara. Saat ini sebanyak 794.000 buruh paksa bekerja di Rusia. Celakanya, langkah pemerintah yang kerap mendiskriminasikan buruh dari etnis minoritas justru membantu industri perbudakan. Yang terakhir ialah Filipina. Berdasarkan indeks perbudakan global, dikatakan bahwa Filipina memiliki prevalensi perbudakan modern tertinggi ke-12 dengan 784.000 populasinya yang bekerja dalam perbudakan. Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman Filipina menerima sebanyak 600.000 gambar dan video anak-anak Filipina yang menjadi korban perbudakan seks hingga dilecehkan. Itulah 10 negara sarang perbudakan. Dan terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Kalau bisa di-share. Tunggu video menarik lainnya hanya di Wow Uniknya. Sampai jumpa.